Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, Ibu akan memberikan yel-yel tepuk semangat. Ikutin ya. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Dan yang ketiga, menuliskan contoh kegiatan yang pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba perhatikan anak-anak, ada sebuah bacaan yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Silakan kalian baca dari awal sampai akhir. Dan kalian tentukan ada berapa paragraf dari bacaan tersebut. Dan dari beberapa paragraf tersebut, silakan kalian cari ide pokok dari setiap paragraf. Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi. Nah, untuk kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya Indonesia dan transportasi masyarakat. Perlu anak-anak ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang tersebar di 13.000 pulau yang mempunyai karakteristik yang pastinya berbeda-beda. Ciri-ciri keberagaman lokal Indonesia diantaranya yaitu 1. Suku bangsa. Suku bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan, dan mereka terdiri dari 19 suku bangsa induk. Yang kedua adalah bahasa. Bangsa Indonesia termasuk ke dalam bahasa Austronesia, artinya Australia dan Asia. Yang ketiga yaitu religi atau agama. Dan agama yang diakui dan dianut oleh bangsa Indonesia terdiri dari agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Dan yang keempat, dari segi seni dan budaya. Ini bisa diwujudkan dengan seni tari, seni musik, seni rupa, dan lain sebagainya. Keberagaman budaya memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu dari segi bahasa, bisa memperkaya perbendaharaan daerah. Yang keduanya bisa dari segi pariwisata, yaitu sebagai objek wisata dan dapat menghasilkan devisa negara. Walaupun ada beberapa manfaat, ada juga dampak dari keberagaman budaya. Di antaranya yaitu mudah terpengaruh dengan budaya asing. Contohnya dari segi seni musik, banyak sekali sekarang seni-seni musik atau lagu-lagu daerah yang sudah hampir punah dan tidak dikenali oleh anak-anak dan putra-putri kita. Tapi mereka malah lebih senang dengan budaya-budaya asing, misalkan seperti jazz, NRB, dan lain sebagainya. Yang keduanya adalah tontonan film yang kurang baik. Nah, untuk anak-anak dan orang tua, mohon bimbingannya jika anak sedang menonton film. Yang ketiga, ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, timbulnya berbagai ragam kebudayaan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini ada beberapa gambar yang kebudayaan asli Indonesia atau percampuran dari budaya asing. Gambar yang nomor 1,
keroncong. Ini adalah budaya yang bukan asli Indonesia. Mereka berasal dari Portugis yang kemudian tersebar di wilayah Indonesia. Gambar yang kedua, ini menunjukkan budaya yang asli dari Indonesia, yaitu berasal dari Jawa Timur, yang bernama Riau Ponorogo. Gambar yang nomor 3, ini juga asli dari lokal Indonesia ya. Ini kebudayaan tari kecak yang berasal dari daerah Bali. Nah, sedangkan untuk gambar yang keempat, ini bukan asli dari Indonesia, melainkan dia dari wilayah Cina. Negara Indonesia sebagai negara maritim itu juga sangat berpengaruh akan transportasi masyarakat. Contohnya gambar yang ada di depan ini adalah gambar sebuah bandara dan gambar sebuah pelabuhan. Nah, Indonesia perlu kita ketahui terdiri dari 3/4-nya berupa lautan. Maka untuk menghubungkan dari pulau satu ke pulau lainnya itu menggunakan jalur udara dan jalur laut. Akan tetapi ada juga yang menggunakan jalur darat, misalkan menggunakan mobil dan menggunakan kereta api. Kemajuan teknologi dan perkembangan dalam transportasi itu sangat berpengaruh sekali terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah contoh kegiatan pengambilan keputusan yang sesuai dengan sila Pancasila. Gambar yang nomor 1, ini sebagai salah satu contoh pengambilan keputusannya di lingkungan sekolah, yaitu pemilihan ketua kelas. Nah, gambar yang kedua ini adalah contoh keputusan bersama di lingkungan rumah, misalkan berbagi tugas. Dan yang ketiga, gambar tersebut adalah pengambilan keputusan yang berada di lingkungan masyarakat. Dan gambar yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang ada di lingkungan negara. Pengambilan keputusan bersama yang tadi sudah Ibu contohkan itu sangat berkaitan sekali dengan nilai-nilai anti korupsi. Di sini Ibu akan menjabarkan apa saja sih dari nilai anti korupsi itu. Contohnya ada sikap jujur, ada sikap disiplin, ada sikap tanggung jawab, ada sifat adil, ada sifat berani, ada sifat peduli, ada sifat kerja keras, ada sifat mandiri, dan satu lagi adalah sifat sederhana. Nanti kalian bisa lihat di video selanjutnya yang akan Ibu berikan contohnya. Contoh pengambilan keputusan bersama. Ibu akan memberikan contohnya sebagai berikut. Kalian simak videonya ya. Ini adalah salah satu contoh pengambilan keputusan bersama ketika mengadakan kerja kelompok. Semuanya kita udah selesai nih kerja kelompoknya. Jadi besok kerja kelompoknya di mana lagi? Di rumah Raisa aja. Jangan, di rumah Raisa kejauhan. Iya, rumah aku jauh banget. Ya udah di rumahku aja. Ya udah di rumah Dafa aja. Setuju? Setuju. Nah, itu keputusannya sudah diambil ya, berarti mereka sudah melaksanakan sila keempat dari Pancasila. Bagaimana dengan pendidikan anti korupsinya? Tadi sudah Ibu jelaskan ada rasa tanggung jawab atau sikap tanggung jawab. Silakan simak videonya. Nah, video tersebut adalah ketika sudah makan, dia mencuci piringnya sendiri, mencuci sendoknya sendiri. Berarti ada ya sikap tanggung jawab dari anak tersebut. Nah, Ibu juga akan memberikan contoh tentang perilaku yang berintegrasi dengan anti korupsi. Contohnya sikap adil. Simak videonya ya. Bun, ini apa? Itu nasi uduk Kak, tapi cuma satu.
ini deh. Apa? Makan bareng yuk. Ayo. Nah, itu adalah contoh ketika berbagi ya adil. Diberikannya hanya satu makanan tapi dia mempunyai sikap yang adil. Nah, satu lagi akan Ibu contohkan yaitu sikap jujur. Silakan simak videonya. Bu, nilai ulangan harian aku hari ini kurang bagus. Ya sudah, nggak apa-apa nak. Yang penting kan kamu sudah berusaha. Tapi lain kali kamu harus belajar lagi ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Dan mudah-mudahan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang tadi yang sudah Ibu jelaskan, yang berintegrasi dengan anti korupsi, bisa kalian terapkan di lingkungan rumah, ataupun sekolah, lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa 5M di masa pandemi ini. Selamat bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.